Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muslikan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas modul 1.1.A.8 Koneksi antar materi. Kesimpulan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi KHD yang pertama yaitu pendidikan. Di sini KHD mengartikan pendidikan yaitu sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menyadarkan kami para pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Konsep pendidikan selanjutnya yaitu tuntunan. Di sini KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu kodrat alam. Kodrat alam adalah suatu batas perkembangan potensi kodrati anak dalam perkembangan kepribadian. Yang kedua yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan yang sangat menginspirasi dalam dunia pendidikan, yaitu Engarso Sung Tulodo. Maksud dari kata ini yaitu di depan kita memberikan teladan. Ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat atau kemauan, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Trilogi semboyan pendidikan tersebut hingga kini terus berusaha diejawantahkan dalam pengajaran dan pendidikan di Indonesia. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Sebelum saya mempelajari filosofi pendidikan KHD, saya percaya bahwa murid datang ke sekolah seperti kertas kosong yang belum memiliki pengetahuan apa-apa dalam dirinya. Di sekolahlah murid mendapatkan banyak pengetahuan dan pembelajaran dari gurunya, sehingga kertas kosong tersebut telah memiliki goresan tinta yang jelas sesuai dengan tujuan kurikulum di sekolah. Setelah mempelajari modul 1.1, ternyata murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih mengaburkan tinta yang tergores di dalamnya. Disinilah peran guru, bagaimana menebalkan tinta buramnya tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Artinya, pada hakikatnya setiap murid telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan sendiri. Namun, potensi yang ada tersebut perlu guru latih dan kembangkan hingga mereka memperkuat kodratnya dengan baik. Pertanyaan pemantik yang akan kita bahas dalam modul 1.1.A.8 kali ini yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan dengan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1 yang pertama yaitu satu, kegiatan pembelajaran sering lebih dominan ada pada guru. Guru lebih aktif daripada murid. Hal ini biasa kita sebut sebagai teacher center. Yang kedua, target utama guru adalah ketuntasan materi dalam kurikulum. Yang ketiga, saya sering berkata pada anak didik, jika anak-anak nurut dan patuh semua aturan dan perkataan guru, maka akan pintar.
Yang keempat, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang tenang dan tertib di dalam kelas. Yang kelima, membuat suatu aturan sepihak tanpa melibatkan siswa. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak pemahaman yang saya dapatkan. Pemikiran KHD terhadap pendidikan sangat bagus dan membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan anak-anak. Saya akan lebih memberi dorongan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru sebagai among yang menuntun segala kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimiliki anak yaitu kemampuan atau potensi yang dimiliki anak sejak lahir. Hanya saja masih seperti garis samar. Tugas seorang guru adalah menebalkan garis samar tersebut. Garis atau kemampuan yang dimiliki anak yang semula belum baik, maka dituntun untuk menjadi baik, dan yang sudah baik dituntun menjadi yang lebih baik lagi. Pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan dengan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang ingin saya terapkan agar menjadi lebih baik di kelas saya, yang pertama yaitu mendesain dan mengemas pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang berpihak pada siswa atau student center. Yang kedua yaitu melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan bakat minat potensi siswa yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik peserta didik atau siswa. Yang ketiga, menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber untuk meningkatkan kualitas diri pendidik, agar proses pembelajaran yang akan guru hadirkan di kelas tidak monoton, melainkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan. Demikian pemaparan materi tentang refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat memberikan inspirasi kepada teman-teman guru hebat di seluruh Indonesia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.